Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga rekan-rekan guru sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu guru sekalian, admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K guru di tahun ini, tahun 2023. Yang mana sebagaimana di layar monitor, judul video kami pada hari ini adalah jumlah P1, P2, P3 tanpa penempatan, kondisi database dikunci dan aman di P3K 2023 terutama bagi P1. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru. Jadi terkait dengan kondisi database yang dikunci, tentunya ketika kondisi database itu sudah dikunci, maka di P3K 2023 nantinya Bapak Ibu P1 dan juga bahkan P2 dan P3 itu kembali lagi menjadi prioritas untuk dituntaskan menjadi ASN P3K. Ini tentunya menjadi salah satu kabar bahagia bagi pelamar prioritas, terutama pelamar prioritas 1. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa jumlah P1 ya yang belum tuntas kemarin itu kan berjumlah 193.954. Namun ini sudah berkurang Bapak Ibu ya, karena sudah ada pengangkatan di tahun 2022 sebanyak 130.000 lebih ya. Jadi yang tersisa yang belum diangkat itu 62.000 lebih. Inilah 62.000 lebih P1 yang dikunci databasenya, sehingga status prioritas nantinya kembali bisa dipergunakan di seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan bagi pelamar P1 ya, seperti itu. Jadi nantinya status P1 Bapak Ibu akan kembali dipergunakan di tahun ini, tahun 2023, dan Bapak Ibu itu sangat berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk jumlah P1 yang databasenya itu sudah dikunci itu berjumlah 62.645, yang mana yang 100% aman nantinya untuk P3K 2023 itu berjumlah 45.307. Nah, jadi yang paling aman itu adalah 45.307. Jadi ketika Pemda mengajukan formasi untuk 45.307, maka bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K di seleksi berikutnya, yaitu di P3K 2023. Kemudian bagi rekan-rekan P1 yang masuk di kondisi kurang aman, yaitu 17.382, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Kemendikbudristek sangat memperhatikan yang mapel-mapel gemuk ini, yaitu yang 17.382. Dan salah satu terobosan dari Kemendikbud adalah bagaimana penataan kembali linearitas ijazah yang lebih fleksibel, sehingga nantinya persoalan P1 yang tidak mendapatkan penempatan gara-gara tidak linier itu bisa diminimalisir di seleksi P3K 2023. Contohnya bahasa Inggris yang tidak bisa linier di SD, di tahun ini akan diupayakan bagaimana ijazah bahasa Inggris bisa cocok dan linier di seleksi P3K 2023 di sekolah dasar. Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini dikatakan untuk pelamar prioritas nantinya itu akan kembali menjadi prioritas utama, terutama bagi P1. Yang kita ingin
setelah di sini P1 itu ada 4 kategori lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Intinya yang lolos PG kemarin itu masuk dalam kategori P1. Nah, P1 yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 lalu itu akan menjadi prioritas penuntasan di P3K 2023. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi kabar yang sangat menyejukkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini diperkuat lagi bagi 3043 yang batal penempatannya. Di sini dikatakan oleh Prof Nunuk Suryani, lebih lanjut, Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir, ibu dan bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Alhamdulillah ya. Jadi P1 itu tidak perlu tes, langsung diangkat menjadi ASN ketika ada formasinya nanti. Kemudian untuk P2 dan P3 juga database-nya dikunci, tetapi kita masih menunggu regulasi terbaru untuk P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan, di sini ini yang paling utama ya, yang pernah dikatakan oleh Ibu Hasna, persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, P2, P3 itu database-nya Bapak Ibu sudah terkunci ya. Jadi database untuk P1, P2, P3 itu sudah terkunci. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu perbaiki data Dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan simak pemaparan dari Ibu Dirjen GTK Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan berbagai informasi yang kadang berkembang di luar kurang benar. Dan nanti bersama saya ada tim teknis yang memang jika ada guru-guru yang merasa belum sesuai, sudah kami beri kesempatan untuk sanggah, masih ada kesempatan, silahkan. Jadi nanti kami akan cek datanya. Salam dari Pak Menteri. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan dan saya pada prinsipnya menghadiri semua kegiatan jika jadwalnya bersesuaian. Mohon maaf, kemarin saya ada undangan dari PPGRI, tidak bisa menghadiri karena mendadak dan ada agenda yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih untuk semua saran dan masukan yang sudah kami terima, baik secara yang kami lihat dari media cetak maupun media sosial. Karena yang saya terima secara tertulis belum ada, tapi saya mendapatkannya dari berbagai media cetak maupun media tertulis. Terima kasih untuk semua saran. Baik, saya akan menyampaikan sesuai dengan penuntasan program 1 juta guru ini. Nah, ini Bapak Ibu, tahun 2021 kita sudah berhasil meluluskan 293.860 guru. Dan masih menyisakan pekerjaan rumah kita bersama adalah 193.954 guru lulus passing grade atau melulus nilai ambang batas namun belum mendapatkan penempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya mengingatkan kembali peraturan penempatan guru lulus passing grade sebelum kita diskusi lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, di peraturan Permenpan yang menjadi rujukan untuk seleksi ASN P3K ini dan Juknis Permendikbud itu menjelaskan bahwa prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi kalau ada sama-sama P1, dilihat dulu siapa yang THK 2 dulu, baru prioritas kedua honor negeri, prioritas ketiga adalah lulusan PPG, dan yang ketiga adalah honorer swasta. Sehingga kalau ada honorer swasta, nilai saya kok tinggi kok, baru dia yang sekolah negeri yang ditempatkan, karena ini semua diatur di dalam Permenpan RB yang menjadi rujukan semua Panselnas untuk mengambil kebijakan. Nah, kemudian ini untuk mengingatkan kembali Pak Syafi'i, karena banyak informasi yang liar, yang tidak mendasarkan pada peraturan. Lalu jika memang ada kategori ya, masing-masing kategori, itu pun dilihat lagi nilainya. Misalnya di kursus guru honorer sekolah negeri,
yang diangkat prioritasnya adalah yang nilai kompetensi teknisnya lebih tinggi dulu. Bagian kedua manajerial sosial kultural dulu, wawancara baru dilihat dari usia. Jadi ini adalah prioritas penempatan bagi guru PG. Mengapa harus ada penempatan prioritas? Bukankah di situ disebut bahwa seluruh guru P1 harus ditempatkan? Bapak Ibu, prioritas ini diperlukan jika formasi yang tersedia tidak sama dengan jumlah guru. Misalnya guru bahasa Indonesia di Purworejo gitu ya. Formasi guru yang P1-nya ada 50, sementara formasinya hanya 5 atau 10. Tentu kita perlu kriteria untuk menempatkan lebih dulu siapa dan siapa yang berikutnya. Inilah yang diatur dalam Permenpan RB. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa semua guru honor negeri ditempatkan di sekolahnya masing-masing sepanjang ada kebutuhan. Apabila tidak terdapat kebutuhan di sekolahnya, akan ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan di satu daerah kewenangan. Tidak mungkin dilempatkan di luar, misalnya Purworejo ke Tanimbar atau ke Maluku, itu tidak mungkin. Karena ini diatur dalam Permen Pan RB. Jika ada Bapak Ibu di ruangan ini yang merasa ditempatkan di luar daerah kewenangan, boleh melakukan sanggah atau keberatan kepada Kemendikbudristek. Kami sangat terbuka untuk semua tamu yang datang untuk meminta informasi. Sangat terbuka. Baru saja itu semua bupati, Raja Ampat, Sekda Maluku, Ketua DPRD datang saya temui. Jadi jika ada yang memang membutuhkan informasi, supaya tidak mengambil informasi di luaran yang belum tentu kebenarannya, bisa datang ke saya dengan senang hati. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, di dalam Permenpan RP nomor 20 tahun 2022, itu sudah dijelaskan bahwa disitulah kalau ingin tahu lebih jauh mengupas penempatan, silahkan baca dengan mendalam. Kalau misalnya belum jelas, silahkan diskusi dengan sesama teman, karena memang kadang-kadang untuk memahami satu peraturan kita punya